Selamat datang kembali di channel saya, PHP, Penyuluh Hukum Pertama. Bersama saya, Dewa, dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Kali ini, ingin berbagi informasi kepada teman-teman terkait jerat hukum pengambilan paksa jenazah COVID-19. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman hukum terkait perbuatan mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 agar diharapkan ujungnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Oke, langsung saja. Ini dia 5 kasus pengambilan jenazah pasien COVID-19 yang dirangkum per tanggal 16 Juni 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, di Surabaya, Jawa Timur, Bekasi, Jawa Barat, di Manado, Sulawesi Utara, dan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ini kejadiannya pada bulan Juni dan pada saat di Kolaka, Sulawesi Tenggara ini pada Maret 2020. Jadi kira-kira kejadiannya sama, pengambilan paksa jenazah PDP COVID-19, bahkan di Manado, Sulawesi Utara, hasil swab keluar ternyata pasien yang diambil paksa tersebut COVID-19. Ya, ini sangat disayangkan, mengingat bagaimana pemerintah telah mengeluarkan panduan di berbagai aspek kehidupan untuk mencegah penyebaran virus, sedangkan kita malah melanggarnya dengan paksa, bukan hanya membahayakan kerabat dan sekitar kita, juga menghambat penanggulangan pandemi ini. Bahkan di Makassar, Sulawesi Selatan ini pada tanggal 3 Juni 2020, 7 orang anggota keluarga dari pasien membawa 50 orang dan membawa senjata tajam. Ya, ini sangat-sangat disayangkan ya, kejadian seperti ini membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum di masyarakat terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, kita tidak tahu apa motifnya. Yang jelas perbuatan ini adalah perbuatan melanggar hukum. Ya, nanti kita akan bahas mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan. Selanjutnya, kita beralih ke protokol pengurusan dan perawatan jenazah pasien COVID-19. Ya, panduan ini dibuat oleh pemerintah dari mulai pengurusan jenazah, lalu prosesi keagamaan terhadap jenazah, hingga penguburan atau kremasi, tergantung dari agama jenazah tersebut. Ya, ini kita mulai dari pengurusan jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan. Ini termasuk kegiatan memandikan jenazah. Ya, ini teknisnya jenazah ditutup dengan kain kafan atau bahan dari plastik, sehingga bagaimana tidak tembus dengan air. Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain, intinya tidak mudah tercemar. Jenazah yang sudah dibungkus selanjutnya itu tidak boleh dibuka lagi kecuali keadaan mendesak, dan ini hanya dapat dilakukan oleh petugas. Dan terakhir, ini yang paling penting, jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Ini untuk menghindari pencemaran tadi. Nah, untuk salat jenazah dan prosesi keagamaan lainnya tetap mematuhi protokol dan arahan dari kepolisian, karena ini melibatkan jumlah orang yang lebih dari 1-2 orang ya. Kalau salat jenazah dan prosesi keagamaan ini, kalau bisa dibatasi, salat jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak, bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses
pemeriksaan sanitasi. Salat jenazah dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda karena mempertimbangkan waktu yang tadi itu, yaitu tidak lebih dari 4 jam. Salat jenazah pun dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 orang. Ya, ini sudah melalui rekomendasi dari Kementerian Agama. Terakhir, untuk penguburan atau kremasi jenazah, lokasi penguburan atau kremasi sama-sama setidaknya berjarak 500 meter dari pemukiman terdekat. Kalau penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Ini lagi-lagi untuk menghindari pencemaran. Ya, ini untuk kremasi sebaiknya tidak dilakukan pada beberapa jenazah sekaligus untuk mengurangi polusi asap. Dan untuk penguburan, dikubur dalam kedalaman 1,5 meter dan ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Oke, di sini sudah jelas sekali ya panduannya. Oke, telah sampai di slide terakhir, yaitu jerat hukum. Ya, ini materi yang paling penting dalam video ini. Kita harus tahu aturan yang dilanggar oleh perbuatan mengambil paksa jenazah pasien COVID-19. Ya, ini setidaknya ada 6 yang berbeda-beda unsur perbuatannya. Pada KUHP pasal 211 berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, ini diancam penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, pasal 212, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang melaksanakan tugasnya secara sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ya, ini untuk pasal 214 mengatur 2 pasal tadi, pasal paksaan dan perlawanan itu. Pada pasal 211 dan 212 tadi, apabila dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini untuk persekutuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila mengakibatkan luka-luka, pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan. Apabila mengakibatkan luka berat, paling lama 12 tahun. Dan apabila mengakibatkan orang mati, paling lama 15 tahun. Pasal 335 KUHP mengatur pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp4.500 bagi barang siapa yang melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan suatu, membiarkan suatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman, kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Ya, ini perbuatan melawan hukum memaksa orang lain. Ya, ini khusus yang untuk pejabat di pasal 211 sampai 214. Pasal 335 ini untuk orang pada umumnya, dan pasal 336 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
Bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya, 335 dan 336 ini mengatur untuk orang pada umumnya. Dan yang 211 tadi sampai 214 tadi ini mengatur untuk yang dituju terhadap pejabat. Ini pejabat, ini orang pada umumnya. Dan terakhir pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Ya, ini 6 pasal ini kita harus pahami unsur-unsurnya agar kita tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam hal pengambilan paksa jenazah COVID-19. Dan lebih bagus lagi apabila kita bisa membagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungannya. Terima kasih.